Kalau kita perhatikan video klarifikasi dari Profesor Sofyan Effendi, beliau mengatakan bahwasanya dari orang Jokowi lovers yang akan mendatangi beliau dan melaporkan ke Bareskrim. Nah, mungkin dugaan ya, karena hal inilah akhirnya beliau membuat video klarifikasi, menarik ucapannya yang hampir 1 jam lebih ya teman-teman semua. Tapi ya apa daya, video sudah dikonsumsi oleh masyarakat luas dan tidak sedikit yang percaya kepada beliau, banyak teman-teman semua. Apakah hal seperti ini bisa diartikan pembungkaman atau bagaimana? Kok sedikit-sedikit kalau ada orang yang speak up dilaporkan. Waduh, repot juga ya kalau main lapor-melapor gitu. Kalau kita merujuk dari klarifikasi Bu Ova Emilia yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi memang lulusan dari UGM, rakyat hampir tidak percaya. Karena apa? Banyak keblunderan di sana. Kalau memang benar, kenapa sih Bu Ova malah sulit untuk ditemui dan juga tidak mengupload video yang katanya akan diupload dan diberikan oleh Bung Roy Suryo CS dan teman-teman, dan banyak keganjilan yang lain gitu. Mengadukan saya kepada Bareskrim. Pak mantan presiden itu ya bergerak juga dia, karena apanya soal ijazahnya kan disebut Jokowi lovers itu melalui ketuanya menyatakan akan mensuruh saya karena pernyataan di live streaming itu akan mengadukan saya kepada Bareskrim. Saya paham kok Pak, memang sulit mempertahankan idealisme soal pernyataan atau pengakuan sejenis itu. Karena memang pertaruhannya adalah hidup dan keselamatan diri sendiri termasuk keluarga. Pak Jokowi dinyatakan tidak lulus oleh mantan rektor UGM. Bahkan Pak Jokowi ketahuan jadi tukang nyontek skripsi. Dia tidak lulus. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak ini kosong semuanya. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji dan nggak ada nilainya. Ini juga dikonfirmasi oleh IPK Pak Jokowi yang rendah. Informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. IPK-nya itu nggak sampai 2 kan di DU. Terus Pak Jokowi cara dapat ijazahnya gimana? Jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Dia aturlah semua, kemudian dirubah-rubah nilai-nilai itu. Masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Di situ dia nggak masuk. Anehnya fakta ini sudah banyak yang tahu dari orang-orang UGM, tapi tidak ada yang berani untuk speak up. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Kami semuanya nggak mau tahu bahwa itu bohong. Tapi nggak berani ngomong. Alasannya karena tekanan dari Majelis Wali Amanat atau WMA. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Nah, yang memilih Ova itu sebagai rektor kan dia. Sayangnya pernyataan itu dicabut oleh Profesor Sofyan. Dia langsung mendapatkan intimidasi dan tidak ingin keluarganya kenapa-napa. Menurut kalian kenapa ya keluarga yang bergelar tinggi kalah sama keluarga yang pendidikannya tidak jelas? Mungkin banyak ya di luar sana yang mengatakan, gimana sih Pak Effendi kok mencela-menceli dan lain sebagainya gitu. Nggak gitu guys. Bagaimana mungkin orang itu bisa tenang kalau di bawah tekanan teman-teman semua. Ya walaupun ini masih dugaan, tapi kalau menyangkut keluarga, istri, anak dan lain sebagainya, ya tentu tidak akan tenang. Jadi ya apalagi mengingat beliau umurnya yang sudah lansia gitu ya, umur 80-an guys. Beda dengan Bung Rismon Sianipar yang masih gagah gitu loh. Semoga ini ada perhatian juga dari pihak DPR gitu ya, pemerintah Pak Prabowo Subianto agar bisa segera selesai nih. Jangan sampai nanti gara-gara kasus ijazah banyak orang yang akhirnya masuk bui. Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas. Aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh.
Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilacak, ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh dipoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh Iya. dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill. We walk the talk, not only talk the talk. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini bener Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Hingga akhirnya Jokowi Lovers mengancam akan melaporkan Sofyan kepada Barreskrim Polri. Jokowi Lovers yang menyampaikan ancaman terhadap ex-rektor UGM Profesor Sofyan Effendi. Waduh, ternyata saudaraku fanatik berlebihan itu. Tapi saya mendukung kok Profesor Sofyan Effendi untuk menarik itu, karena demi kenyamanan beliau, apalagi beliau sudah sangat tua. Yang pasti kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai publik, pribadi kita masing-masing lah, bagaimana untuk menilai tentang persoalan ini. Karena kenapa marah, kenapa ngancam orang. Akhirnya sedikit-sedikit orang mau dilaporkan, sedikit-sedikit mau dilaporkan. Entah bagaimana ke depannya ini bangsa ini ya, kalau terus-terus seperti ini. Tapi tetaplah yakin saudaraku, bahwa kebenaran itu pasti akan terbuka dan terungkap. Apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, saya kira sudah menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ya, untuk mengambil suatu kesimpulan lah masing-masing di dalam diri kita. Dan mulai kita benahi diri kita dengan jangan sampai lagi kita salah langkah, salah arah, salah jalan dalam menggunakan hak-hak kita sebagai rakyat. Terutama yang berkaitan dengan pemilihan, saudara, maksud saya. Berhentilah pilih karena uang, berhenti. Ya, kalau orang itu kan, kalau dia takut kan dia bisa pura-pura dia garang. Ya kan, dia kan sok-sok bicara ini ada konspirasi besar, ada gerakan politik besar, bla 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 gitu kan. Ya, untuk menunjukkan sama orang-orang yang masih percaya sama dia bahwa dia masih kuat gitu loh. Jadi kegarangannya itu semakin menunjukkan bahwa dia sedang membesarkan ketakutannya dia. Iya, kalau menurut saya sih dia menyembunyikan, karena dia kan sering dituduh Pinocchio kan. Apa yang dia omong itu apa yang sebaliknya kan gitu. Jadi nunjukkan dia itu garang ya, padahal dia lagi takut-takutnya sekarang gitu. Kalau menurut saya ya, siapa yang percaya Jokowi punya power? Nggak ada lah. Emang dia pegang tentara, dia pegang polisi? Enggak lah. Jadi kalau begitu bisa disebut Pak Jokowi diduga sedang mengalami Pinocchio syndrome. Ya, bisa juga itu. Istilahnya menarik juga itu. Pinocchio syndrome, ya kan? Iya. Karena semua yang dilakukannya pasti berbalik dengan situasi kebalikan dari situasi sesungguhnya. Iya. Nah, kalau kemudian dia ketakutan banget dengan isu pemakzulan, itu kenapa ya? Ya kalau gini kan, kalau dia kan mengorbankan anaknya dalam satu permainan politik tingkat tinggi, di mana dulu dia berjanji anaknya tidak ikut politik, anaknya jual martabak, anaknya bisnis aja, tiba-tiba dia dorong anaknya menjadi wakil presiden. Gaspol lagi dulu. Gaspol, ya kan, nah, jadi wakil presiden. Nah, yang dia nggak tahu ya, ketika dia lepas atau kekuasaan kepresiden itu lepas dari dia bukan siapa-siapa. Ada agenda besar
untuk menjatuhkan, merusak reputasi saya. Wih, gayane. Wong pancen wis rusak reputasi dia teko awal. Kait pertama wis rusak wong tukang bojo. Bojo tok mulai kampanye bojo. Wis gedabrus tok pokoke. Meroket mulai bulan Juli atau Agustus. Sopo bojo tok. Kampanye isine ya bojo. Ngapusi ngibuli rakyat sakmono akene. Waduh. Tunggulah. Membohongi rakyat hingga merampok uang rakyat dengan segala cara yang gak bener. Hukuman Tuhan akan datang. Jadi mantan presiden itu jangan ribet. Jangan terlalu berlebihan juga untuk menyikapi segala sesuatu hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi. Nggak harus semuanya orang yang berduga sesuatu tentang dirimu harus berakhir di dalam penjara, nggak harus. Ngapain orang itu dilaporkan? Iya, aku tahu itu hakmu, tapi kau ingat nggak kau itu mantan presiden dan kau masih menikmati fasilitas dari negara itu. Kau tuh harus bertoleransi sangat besar terhadap ucapan mantan rakyatmu, atas dugaan mantan rakyatmu. Orang toh tuduhannya ada landasannya dan ada dasarnya gitu. Ngapain sampai harus dilaporkan? Toh juga kita tahu, sama-sama tahu apa yang orang itu inginkan dan apa orang itu mau. Orang itu cuma mau sesuatu yang bisa Bapak lakukan kok. Orang itu bukan bilang aku mau, kalau benar dugaanku itu salah, coba buktikan dengan cara bawa planet Mars atau Jupiter ke meja makanku. Itu baru mungkin Bapak nggak bisa lakukan itu. Dan itu permintaan yang ngihil. Tapi permintaan orang itu juga itu nggak ribet dan nggak ngihil juga, dan itu juga masuk akal gitu loh. Dihukum di negara ini juga itu tidak melarang Bapak menunjukkan sesuatu yang orang itu minta itu. Bapak bukan kena pidana itu kalau menunjukkan itu. Apa yang jadi permasalahan sampai sekarang? Untuk kalian yang bilang masalah kayak gini nggak selesai, kan itu ngeluh aja bang andainya. Kalian tuh cari tahu gimana cara selesainya. Bahkan aku sekarang itu membuat video ini itu biar masalah ini cepat selesai itu. Dengan cara aku bilang tunjukkan aja itu sesuatu yang menurutmu itu benar itu. Ngapain takut sesuatu yang kebenaran itu ditunjukkan secara publik? Itu salah satu keuntungan kita untuk membersihkan nama kita atas tuduhan-tuduhan seseorang yang tidak benar terhadap diri kita atau memfitnah diri kita. Bukankah begitu? Beberapa orang bilang kalau presiden tidak perlu menunjukkan ijazahnya. Apakah ijazah seorang presiden adalah sepucuk kertas suci yang harus disimpan di balik lemari besi, dijaga lebih ketat dari berlian, dan tak boleh dilirik barang sejenak oleh rakyat? Katanya ini dokumen pribadi, rahasia, privasi. Tak sembarang orang boleh lihat, bahkan rakyat konon tak cukup penting untuk sekadar bertanya, Pak, lulusan di mana ya? Padahal rakyat bayar pajak, tapi tak punya hak untuk tahu siapa yang duduk di singgasana kekuasaan. Mau tahu ijazah presiden? Harus lewat sidang, lewat mahkamah, lewat drama berkepanjangan seperti sinetron kejar tayang. Padahal kalau cuma mau lihat lulusan mana, tahun berapa, nama kampusnya apa, bukankah itu hal yang biasa? Coba tanya ke pelamar kerja. Apakah mereka boleh bilang ke HRD, maaf saya tidak bisa tunjukkan ijazah karena itu privasi? Tentu tidak. Langsung ditolak, bahkan sebelum sempat duduk. Tapi kalau jadi pejabat publik, tiba-tiba ijazah jadi dokumen suci penuh misteri, seolah-olah isinya adalah rahasia pertahanan negara atau resep mie instan paling legendaris. Padahal logikanya sederhana. Kalau rakyat adalah pemberi kerja, maka presiden adalah pegawai. Dan apa yang biasa diminta oleh pemberi kerja? CV, pengalaman, dan tentu saja ijazah, bukan buat dijadikan pajangan, tapi untuk memastikan bahwa sang kandidat memang memenuhi syarat, bahwa dia benar-benar sekolah. Bukan sekadar katanya lulusan sini, tapi ada buktinya. Tapi entah kenapa, kalau sudah soal ijazah pemimpin, negeri ini berubah negara curiga. Tanya ijazah dikira menghina. Minta klarifikasi dianggap makar. Bahkan ada yang bilang, tidak penting lulusan mana, yang penting kerjanya. Oke, kalau begitu mulai besok semua lowongan kerja kita ubah. Ijazah tidak perlu asal yakin mampu.
Tapi jangan salahkan kalau pilot Anda ternyata lulusan YouTube atau dokter Anda belajar bedah lewat TikTok. Lebih lucu lagi, mereka yang membela mati-matian rahasia ijazah ini adalah orang-orang yang kalau disuruh masuk kantor, wajib bawa fotokopi ijazah legalisir 3 lembar, dengan materai dan surat sakti dari RT. Tapi giliran presidennya, itu urusan lama, tidak relevan, hebat ya. Rakyat biasa harus transparan sampai ke ijazah SD, tapi pemimpin cukup bilang percaya saja. Inilah sarkasme paling nyata dari demokrasi semu. Rakyat diminta percaya buta, tapi tak diberi akses untuk memverifikasi. Dan ketika rakyat bertanya, malah dituding menyebar fitnah. Lucu tidak, ironis sangat. Jadi mari kita tegaskan, ijazah bukan dokumen rahasia, bukan kitab kuno, bukan kertas wasiat yang cuma bisa dibuka kalau sudah almarhum. Dan sebagai rakyat, sebagai pemberi mandat, kita punya hak bahkan kewajiban untuk menanyakannya, karena kalau kita tak bisa melihat ijazah presidennya, jangan heran kalau nanti kita juga tak bisa melihat masa depan negaranya.